Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pertama-tama saya panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, kesempatan serta hidayah sehingga kita dapat melakukan diskusi kelas kali ini. Begitu pula salat dan taslim yang tak lupa kami curahkan kepada junjungan Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang seperti sekarang ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah pengantar bisnis yaitu Ibu Hajrah Hamzah SEMSI yang telah membimbing kami dan teman-teman yang telah meluangkan waktunya untuk bergabung dalam diskusi kelas hari ini. Baik, perkenalkan kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi tentang fungsi dan peran pasar dalam perusahaan. Perkenalkan, nama saya Winadi Dekbar selaku moderator dan ketua kelompok 4. Adapun teman saya yaitu Anugrah Aidil Fitri, Munira, Nur Afni, dan Muhammad Yusril. Baik, langsung saja ke presentasi materinya. Adapun materi yang pertama yaitu pengertian pasar dan pemasaran, kemudian selanjutnya jenis-jenis pasar. Nah, materi ini akan dibawakan oleh teman saya yaitu Anugrah Aidil Fitri. Untuk itu, Anugrah Aidil Fitri dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Langsung saja saya akan menjelaskan tentang pengertian pasar dan pemasaran. 1. Pengertian pasar. Pasar merupakan suatu tempat di mana pembeli dan penjual dapat melakukan transaksi dengan bantuan fasilitas yang ada, seperti telepon, faksimiles, internet, dan lain-lain tanpa harus saling bertemu di tempat tertentu. Dua pihak yang terlibat dalam pertukaran adalah pembeli dan penjual. Transaksi dapat dilanjutkan baik secara langsung atau melalui perantara seperti agen atau institusi. Selanjutnya, pengertian pemasaran. Pemasaran adalah suatu aktivitas, seperangkat institusi dan proses untuk menciptakan, mengomunikasikan, menyampaikan, dan menukarkan penawaran yang bernilai kepada pelanggan, klien, mitra, dan masyarakat pada skala yang luas. Adapun menurut para ahli pemasaran yaitu, menurut John Westwood, pemasaran adalah sebuah usaha terpadu yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan konsumen dan memberikan keuntungan atau laba kepada perusahaan. Menurut Jay Abraham, pemasaran adalah sebuah media untuk mencapai kesuksesan dengan cara memberikan pelayanan yang paling baik kepada konsumen. Menurut Tung Dasem Waringin, pemasaran adalah sebuah pemasaran media untuk mengomunikasikan sebuah nilai tambah yang lebih tinggi. Selanjutnya, jenis-jenis pasar. Berdasarkan bentuknya, pasar dibedakan menjadi 6, yaitu A. Pasar persaingan murni, pure competition. Pasar persaingan murni memiliki karakteristik yaitu tidak adanya kontrol dari penjual maupun pembeli secara individu atau sendiri-sendiri terhadap tingkat harga. B. Persaingan sempurna, perfect competition. Struktur pasar persaingan sempurna memiliki persoalan dan lebih realistis jika dibandingkan pasar persaingan murni. C. Persaingan tidak murni, non-pure competition. Dalam membahas persaingan monopolistis, penekanan terhadap pada diferensiasi produk dalam bentuk lain di pasar-pasar yang bersaing. D. Oligopoli. Secara umum, oligopoli merupakan struktur pasar di mana jumlah perusahaan sedikit, sehingga jika terjadi perubahan output dan harga yang dilakukan oleh salah satu perusahaan secara material akan mempengaruhi penjualan perusahaan pesaing. E. Monopoli. Monopoli berasal dari bahasa Yunani yang berarti penjual tunggal. F. Pasar monopolistis. Monopsonistis market. Dalam bagian ini, perhatian tertentu akan ditujukan kepada situasi di mana hanya terdapat satu pembeli, monopsoni, dan di samping itu terdapat beberapa pembeli kecil dengan rasa ketergantungan satu sama lain yang terjadi di antara mereka, atau oligopsoni.
Selanjutnya berdasarkan wilayah pemasaran. Pasar dibagi menjadi 4, yaitu pasar daerah. Pasar daerah yaitu membeli dan menjual produk dalam satu daerah, produk itu dihasilkan. Bisa juga dikatakan pasar daerah melayani permintaan dan penawaran dalam satu daerah, seperti pasar kerajinan tangan. B. Pasar wilayah. Pasar wilayah adalah pasar yang membeli dan menjual produk dalam satu kota tempat produk itu dihasilkan. Bisa juga dikatakan pasar wilayah melayani permintaan dan penawaran dalam satu kota. 3. Pasar nasional. Pasar nasional adalah pasar yang membeli dan menjual produk dalam satu negara tempat produk itu dihasilkan. Bisa juga dikatakan pasar nasional melayani permintaan dan penjualan dari dalam negeri. 4. Pasar internasional. Pasar internasional adalah pasar yang membeli dan menjual produk dari beberapa negara. Bisa juga dikatakan luas jangkauannya di seluruh dunia, seperti pasar tembakau di Jerman. 3. Berdasarkan jenisnya, pasar dibagi menjadi 2, yaitu pasar konkret. Pasar konkret adalah suatu pasar tempat pembeli dan penjual bertemu secara langsung untuk mengadakan transaksi jual beli barang atau jasa. 2. Pasar abstrak. Dalam pasar abstrak, penjual dan pembeli dapat bertemu secara tidak langsung atau langsung, dan barang yang ditawarkan pun hanya berupa contoh. 4. Berdasarkan waktunya, pasar dibagi menjadi 4, yaitu pasar harian adalah pasar di mana pertemuan antara pembeli dan penjual yang dapat dilakukan setiap hari. 2. Pasar mingguan adalah pasar dengan proses jual beli dilakukan setiap seminggu sekali. Pasar bulanan adalah pasar yang diselenggarakan sebulan sekali, terdapat di daerah tertentu. Dan pasar tahunan adalah pasar yang dilakukan setiap 1 kali setahun. Sekian dari materi yang saya bawakan, saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih atas materi yang dibawakan oleh Anugerah Idul Fitri. Nah, kemudian selanjutnya kita pindah ke materi konsep-konsep pemasaran dan manajemen pemasaran. Nah, materi ini akan dibawakan oleh Munira. Untuk Munira, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, di sini akan mengenai konsep-konsep pemasaran. Konsep-konsep pemasaran, adapun beberapa konsep inti dalam pemasaran. Yang pertama yaitu kebutuhan, keinginan, dan permintaan. Yang kedua yaitu pasar sasaran, positioning, dan segmentasi. Yang ketiga, penawaran dan merek. 4, nilai dan kepuasan. 5, saluran pemasaran. 6, rantai pasokan. 7, persaingan. 8, lingkungan pemasaran. Nah, selanjutnya yaitu konsep produksi atau production concept. Baik, jadi yang kedua yaitu produk atau produk konsep. Nah, konsep ini mengatakan bahwa konsumen akan membeli produk yang pari. Yang ketiga yaitu konsep penjualan atau selling concept. Konsep penjualan menjual produk sebanyak-banyaknya tanpa memerhatikan produk tersebut akan memuaskan konsumen atau tidak. Yang keempat yaitu konsep atau marketing. Konsep ini muncul pada tahun 1950-an yang dikemukakan oleh Adam Smith, yaitu produsen harus menganalisis terlebih dahulu kebutuhan para pelanggan, kemudian membuat putusan-putusan yang dirancang untuk memuaskan kebutuhan tersebut. Yang terakhir yaitu konsep pemasaran sosial atau social marketing konsep. Konsep pemasaran sosial adalah suatu pendekatan mengenai pengambilan putusan yang fokus pada kebutuhan para konsumen dan konsekuensi sosialnya. Selanjutnya yaitu manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran adalah suatu usaha untuk merencanakan, mengimplementasikan, serta mengendalikan aktivitas pemasaran dalam suatu organisasi agar tujuan dapat tercapai secara efisien dan efektif. Manajemen pemasaran melibatkan pengaturan tujuan dan sasaran pemasaran
pengembangan rencana pemasaran, pengaturan fungsi pemasaran, serta mengontrol program pemasaran. Selanjutnya yaitu fungsi dari manajemen pemasaran. Fungsi manajemen pemasaran yang pertama yaitu mengukur peluang pasar, yang kedua merencanakan aktivitas pemasaran, yang ketiga menjalankan aktivitas pemasaran, keempat melakukan koordinasi, dan yang terakhir yaitu melakukan kontrol dan evaluasi dari aktivitas pemasaran. Tujuan manajemen pemasaran yang pertama yaitu menciptakan permintaan, yang kedua meningkatkan keuntungan, ketiga menciptakan pelanggan baru, keempat memuaskan pelanggan, dan yang terakhir yaitu mencitrakan produk yang baik di mata publik. Adapun tugas pokok manajemen pemasaran atau marketing manajemen ialah memasarkan produk perusahaan sehingga tercapai tingkat keuntungan jangka panjang perusahaan untuk menjamin kelangsungan hidup serta pengembangan perusahaan. Sekian dari saya, selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih Munira telah memaparkan materi tentang konsep-konsep pemasaran dan manajemen pemasaran. Nah, materi selanjutnya yaitu bauran pemasaran dan tujuan sistem pemasaran. Materi ini akan dibawakan oleh Nur Afni. Untuk itu, Nur Afni dipersilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh moderator. Saya akan membacakan presentasi dari bauran pemasaran. Menurut Herbert dan Giffin 2003, dalam merencanakan dan melaksanakan strategi, para manajer bergantung pada 4 komponen dasar. Elemen itu seringkali disebut sebagai 4P dalam pemasaran, yaitu produk, reach, promosi, dan place distribusi. Seiring bertambahnya kompleksitas dunia bisnis dan pemasaran, variabel bauran pemasaran pun bertambah. Pemasaran saat ini menambahkan 4P lain dalam bauran pemasaran. Corp 2011 dalam EJAS 2012. 4P tersebut adalah people, physical process, dan physical evidences. Tujuan sistem pemasaran. 1. Memaksimalkan konsumsi. 2. Memaksimalkan kepuasan konsumsi. 3. Memaksimalkan pilihan. 4. Memaksimalkan kualitas hidup. Demikian presentasi dari saya. Saya akan kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih Nur Afni telah memaparkan materi tentang bauran pemasaran dan tujuan sistem pemasaran. Nah, materi selanjutnya yaitu pendekatan dalam mempelajari pemasaran. Materi ini akan dibawakan oleh Muhammad Yusril. Untuk itu, Muhammad Yusril dipersilahkan. Pendekatan dalam mempelajari pemasaran. Yang pertama, pendekatan fungsi kegiatan atau pemasaran. Pendekatan fungsi pemasaran yaitu proses pengaliran barang dari produsen ke konsumen. Dari produsen ke konsumen diperlukan berbagai tindakan atau perlakuan guna memperlancar perpindahan hak milik barang yang diistilahkan sebagai fungsi yang terbagi atas 3 kelompok, yaitu fungsi penukaran, fungsi fisik, dan fungsi fasilitas. Yang kedua, pendekatan lembaga pemasaran. Pendekatan lembaga pemasaran terdiri dari berbagai jenis organisasi bisnis yang dikembangkan untuk menjalankan proses pemasaran. Yang ketiga, pendekatan serba barang. Pendekatan serba barang atau pendekatan organisasi industri, yaitu pendekatan pemasaran yang melibatkan studi tentang bagaimana barang-barang tertentu berpindah
data dari tangan produsen ke tangan konsumen akhir atau industri. Yang keempat, pendekatan serba manajemen. Pendekatan serba manajemen mempelajari pemasaran, dilihat dari pendapat manajer, serta keputusan yang diambil. Dan yang terakhir, pendekatan serba sistem. Pendekatan serba sistem yaitu pendekatan yang menyangkut elemen-elemen yang luas dalam sistem pemasaran, termasuk pendekatan serba fungsi, manajemen produk dan lembaga. Itulah yang biasa saya sampaikan. Saya kembali ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pemaparan materi tentang pendekatan dalam mempelajari pemasaran. Nah, itulah tadi pemaparan materi dari keempat presentator kita tentang fungsi dan peran pemasaran dalam suatu perusahaan. Nah, selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Jika ada teman-teman yang ingin bertanya tentang materi yang dipaparkan tadi, silahkan angkat tangan. Oke, baik. Untuk pertanyaan pertama akan diberikan oleh Marwa Amalia Putri Syam. Nah, untuk itu dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Di sini saya ingin bertanya mengenai fungsi manajemen pemasaran. Akan disebutkan mengenai dapat mengukur peluang pasar. Jadi jelaskan bagaimana manajemen pemasaran dapat mengukur peluang pasar. Iya. Oke, baik. Marwa Amalia, terima kasih atas pertanyaannya. Kemudian saya berikan kesempatan kepada Aktri Parwanti. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Tadi telah dipaparkan bahwa jenis-jenis pasar berdasarkan waktunya itu ada 4, yaitu harian, mingguan, bulanan, dan tahunan. Coba jelaskan secara lebih detail beserta berikan contohnya. Terima kasih Aktri Pratiwi atas pertanyaannya. Kemudian saya berikan kesempatan kepada Elvina Damayanti. Untuk itu dipersilahkan. Baik, makasih atas kesempatannya untuk bertanya. Jadi pertanyaan saya itu, jelaskan bagaimana cara perusahaan dapat mencapai keunggulan dalam pemasaran jasa, serta bagaimana perusahaan dapat meningkatkan kualitas keunggulan layanan pemasaran tersebut. Oke, baik. Terima kasih Elvina Damayanti atas pertanyaannya. Kemudian saya berikan kesempatan kepada Husnul Hatimah. Untuk itu dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Jadi pertanyaan saya adalah, dari keempat poin tujuan sistem pemasaran, berikan salah satu contohnya dan jelaskan. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan. Selanjutnya, saya berikan kesempatan kepada Rosna. Untuk itu dipersilahkan. Terima kasih atas waktunya yang telah diberikan saya. Pertanyaan saya, strategi apa saja yang dapat dilakukan agar pendekatan dalam mempelajari pemasaran dapat berjalan secara efisien? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Untuk itu, teman-teman mohon berikan waktu kepada kami untuk menjawab pertanyaan teman-teman sekalian. Baik, teman-teman, mungkin kami akan menjawab pertanyaan dari teman-teman berikan. Nah, baik, langsung saja pertanyaan pertama, yaitu jelaskan bagaimana manajemen pemasaran dapat mengukur peluang pemasaran. Nah, pertanyaan ini akan dijawab oleh teman saya, yaitu Muhammad Yusril. Untuk itu, dipersilahkan. Baik,
Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Marwah. Bagaimana manajemen pemasaran dapat mengukur peluang pasar? Ada 7 langkah-langkah untuk menghitung peluang pasar. Yang pertama, tentukan segmen pasar atau target pasar. Yang kedua, tentukan batas-batas geografis pasar. Yang ketiga, tentukan kompetisi. Yang keempat, tentukan ukuran pasar. Yang kelima, perkirakan pangsa pasar. Yang keenam, tentukan konsumsi rata-rata tahunan, harga jual rata-rata. Baik, itu tadi jawaban dari Muhammad Yusril atas pertanyaan yang diberikan oleh Marwah Amalia Putri Syam. Apakah jawabannya bisa diterima? Iya, bisa diterima. Terima kasih atas jawabannya. Nah, selanjutnya kita melangkah ke pertanyaan kedua, yaitu pertanyaan dari Aktri. Jelaskan detail pasar berdasarkan waktu. Pertanyaan ini akan dijawab oleh Nur Afni. Untuk itu dipersilahkan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Akti. Jelaskan dan sebutkan contoh pasar harian, bulanan, mingguan, dan tahunan. Pasar harian adalah kegiatan pertemuan antara penjual dan pembeli yang berlangsung setiap hari. Barang-barangnya kebutuhan sehari-hari. Contohnya yaitu pasar sayur, pasar beras, pasar buah, dan pasar daging. Selanjutnya pasar bulanan. Pasar bulanan merupakan salah satu pasar yang diselenggarakan 1 kali dalam 1 bulan. Dan barang yang dijual biasanya tentu. Contoh pasar diantaranya pasar hewan dan sebagainya. Selanjutnya pasar mingguan. Pasar mingguan merupakan kegiatan pertemuan antara penjual dan pembeli yang terjadi seminggu sekali. Contoh pasar mingguan diantaranya pasar Kliwon, pasar Pon, pasar Wangi, pasar Gi. Selanjutnya pasar tahunan. Pasar tahunan merupakan pasar yang diselenggarakan 1 kali dalam setahun. Jakarta dan Yogyakarta, serta pekan semalam yang dilakukan setiap bulan Syawal. Baik, itulah tadi jawaban dari Nur Afni. Apakah Aktri menerima jawaban dari Nur Afni? Iya, terima kasih atas jawabannya, saya terima. Makasih. Oke, baik, selanjutnya kita melangkah ke pertanyaan ketiga dari Elvina Damayanti, yaitu jelaskan bagaimana cara perusahaan dapat mencapai keunggulan dalam pemasaran jasa dan bagaimana perusahaan dapat meningkatkan kualitas keunggulan layanan pemasaran. Nah, pertanyaan ini akan dijawab oleh saya sendiri. Adapun jawabannya itu cara perusahaan dapat mencapai keunggulan dalam pemasaran jasa itu yang pertama, memberikan kualitas pelayanan yang terbaik untuk membangun kepercayaan konsumen. Kemudian yang kedua, mengganti strategi pemasaran kompetitor, kemudian menentukan harga yang sesuai, kemudian menanggapi keluhan konsumen, memanfaatkan media sosial, dan yang terakhir yaitu membuat website untuk pemasaran jasa. Nah, kemudian cara yang dapat meningkatkan kualitas keunggulan layanan pemasaran yaitu 1. Kenali dan membangun sumber daya yang dimiliki. Kemudian yang kedua, membangun kemampuan operasional yang unik dan khusus. Kemudian membangun norma perusahaan yang sesuai visi besar organisasi. Kemudian memiliki ragam pendekatan menghadapi perubahan eksternal, dan yang terakhir yaitu kenali kompetensi inti agar efisien dan efektif. Mungkin itu jawaban dari saya. Apakah Elvina Damayanti menerima jawabannya? Apakah sudah jelas jawabannya? Ya, sudah jelas, makasih. Oke, baik. Selanjutnya kita melangkah ke pertanyaan keempat, yaitu tujuan sistem pemasaran, kemudian berikan salah satu contohnya. Nah, pertanyaan ini akan dijawab oleh Anugrah Aidil Fitri. Untuk itu dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator atas
kesempatan yang diberikan kepada saya akan menjawab pertanyaan dari Husnul Hatimah. Jelaskan salah satu dari 4 tujuan sistem pemasaran dan berikan contohnya. Salah satu tujuan dari sistem pemasaran adalah memaksimalkan ragam produk dan pilihan konsumen. Meskipun sistem ini memungkinkan konsumen untuk menemukan produk yang dengan tepat dapat memuaskan selera serta memaksimalkan gaya hidup mereka, tetapi kompensasinya adalah peningkatan biaya. Pertama, karena produk yang semakin mahal dapat menyebabkan berkurangnya pendapatan dan konsumsi konsumen. Kedua, penambahan ragam produk telah membutuhkan lebih banyak waktu bagi konsumen untuk menentukan pilihannya. Contoh dari memaksimalkan pilihan yaitu kita bisa membuat sesuatu atau produk yang sesuai dengan kemauan konsumen. Sekian jawaban dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih Anugrah Idil Fitri telah menyampaikan jawabannya. Nah, bagaimana untuk Husnul Hatimah? Apakah jawabannya sudah jelas? Oke, mungkin Husnul Hatimah terkendala jaringan, maka saya melangkah ke pertanyaan terakhir, yaitu strategi apa yang bisa dilakukan agar pendekatan dalam manajemen pemasaran dapat berjalan efisien. Nah, pertanyaan ini akan dijawab oleh Munira. Untuk itu dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Rosna, yaitu strategi apa yang bisa dilakukan agar pendekatan dalam manajemen pemasaran dapat berjalan efisien. Nah, ada strategi yang bisa kita lakukan. Yang pertama yaitu kenali pelanggan dengan baik. Nah, yang kedua melakukan promosi yang tepat. Ketiga, bangun tempat usaha yang strategis, dan yang terakhir menjalin hubungan yang baik dengan pelanggan. Jadi selanjutnya saya akan Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya. Bagaimana Saudari Rosna, apakah jawabannya sudah jelas? Oke, baik. Mungkin itulah merupakan penutup dari presentasi kita kali ini. Adapun yang dapat saya simpulkan dari presentasi kita kali ini yaitu bahwa peran pemasaran dalam suatu perusahaan itu sangatlah penting. Selain berperan sebagai sales dan promosi, marketing juga berperan dalam hal riset dan pengembangan produk agar produk yang disediakan bisnis selalu up to date dan dapat memenuhi kebutuhan pasar yang berubah-ubah. Hal ini bertujuan agar dapat meningkatkan penjualan dan laba perusahaan. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan karena kami hanyalah manusia biasa yang tidak pernah luput dari kesalahan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.